Shalom, selamat kembali di channel ini. Please subscribe dan tekan lonceng. Shalom, selamat kembali bersama saya di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Iya, pasti Anda sudah mengetahui dan mengenal dengan tokoh yang bernama Paulus ataupun juga digelar Saulus dari Tarsus. Menyebut nama Paulus itu adalah tidak asing bagi setiap pembaca Alkitab di zaman Perjanjian Baru. Dan kita sangat mengenal pribadi Paulus yang berlatar belakangkan dari awal sehingga dia ingin menghancur dan menganiaya pengikut Kristus. Wow, itu adalah satu pengetahuan yang mendalam ketika kita belajar Alkitab. Namun demikian, ada beberapa hal lain yang perlu kita ketahui dan melihat dari sisi yang lain tentang Paulus dari Tarsus ini. Jadi Anda jangan ketinggalan untuk tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan penjelasan yang benar dan tepat tentang Paulus. Oleh yang demikian, mari kita mulai. Di dalam Perjanjian Baru ada 13 surat dalam Perjanjian Baru yang menyebut Paulus sebagai penulisnya. So, ini menyimpulkan bahwa jumlah ini hampir separuh dari jumlah tulisan Perjanjian Baru. Di samping itu, kitab para rasul menghabiskan lebih dari setengah catatan untuk menceritakan bagaimana Paulus dipilih menjadi rasul dan bagaimana ia memberitakan Injil ke seluruh kekaisaran Romawi. Jadi pengertian ini adalah tokoh yang disebut Paulus ini mendapat perhatian juga di dalam Perjanjian Baru. Kita melihat sedikit latar belakang tempat Rasul Paulus ini dilahirkan, yaitu di dalam petikan Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 hingga ayat 21 mencatat bahwa Paulus dilahirkan di Tarsus. Dan untuk pengetahuan kita, Tarsus adalah sebuah kota tempat pusat pendidikan dan kebudayaan Yunani pada waktu itu yang sangat penting. Paulus merupakan seorang Yahudi. Jadi Paulus juga belajar di Yerusalem dari Gamaliel, yaitu seorang pengajar hukum Taurat yang terkemuka. Berarti di sini Paulus mempunyai pendidikan yang sangat kuat dan mendalam di dalam hukum Taurat, karena dia juga belajar dari seorang pengajar yang terkemuka, yaitu seorang yang terkenal. Petikan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 mencatat perkara tersebut. Saulus adalah panggilan nama Yahudi bagi Paulus, dan dia adalah seorang Farisi. Maksudnya, Paulus merupakan golongan dari orang Farisi. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru, kita akan menemukan golongan-golongan tertentu, terutama seperti golongan kaum Farisi. Menurut kaum Farisi, mereka yakin bahwa cara terbaik untuk melayani Allah adalah mentaati hukum Taurat yang ketat. Jadi, mereka harus mentaati hukum Taurat secara ketat, berarti taat sepenuhnya terhadap hukum Taurat. Orang Farisi diajar sungguh-sungguh untuk mentaati hukum Taurat ini.
Jadi kita sudah mengetahui serba sedikit tentang latar belakang Paulus yang merupakan golongan kaum Farisi yang mentaati hukum Taurat secara ketat. Maka karena Paulus mendapat pendidikan dan pengajaran yang kuat, maka dia memiliki keyakinan yang kuat juga sebagai seorang Farisi. Maka keyakinan tersebut telah mendorong dia untuk menindas para pengikut Yesus. Petikan ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3 dan juga di dalam pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat 2 mencatat bagaimana Paulus menindas pengikut Yesus. Paulus memiliki keinginan yang sangat kuat dan dia berusaha untuk menghancurkan gerakan yang dikenal sebagai jalan Allah. Iya, kita kenal dan tahu bahwa dia telah menindas para pengikut Yesus, bahkan ingin menghancurkan semua rancangan dan pengajaran mereka. Bagaimana kisah yang seterusnya? Ada lagi kisah yang menarik yang perlu kita ketahui tentang lanjutan daripada keyakinan Paulus untuk menganiaya pengikut Kristus. Nah, disinilah terdapat perubahan yang radikal dan drastik terjadi kepada pribadi yang bernama Saulus pada awalnya. Anda tahu apa yang berlaku? Apa yang berlaku kepada Paulus ini? Dia telah melihat Kristus, yaitu Kristus telah bangkit dan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan dan memilihnya sebagai pengikut untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ini adalah satu cerita yang menarik. Kenapa Paulus merupakan seorang yang kuat ingin menganiaya pengikut Kristus, tetapi sekarang apa yang terjadi kepadanya? Yesus telah menampakkan diri kepadanya. Seseorang yang telah memiliki perwatakan yang bengis dan ganas untuk menghancurkan pengikut Kristus ini mengalami perubahan yang begitu radikal dan cepat. Nah, di dalam penglihatan itu Paulus telah dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikut Kristus dan dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalam petikan ayat Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat 18 dan juga di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 hingga ayat 17 serta di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 mencatat tentang peristiwa tersebut. Anda boleh membuka petikan ayat tersebut di dalam Alkitab Anda masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail dan jelas. Oke, jadi seterusnya adalah setelah 3 tahun, yaitu selama jangka waktu 3 tahun berada di Damsyik, yaitu dicatat di dalam Galatia 1 ayat 18, dan setelah bertemu dengan para pemimpin jemaat di Yerusalem, kita boleh melihat petikan ini di dalam Galatia 1 ayat 18 hingga pasal yang kedua ayat 10. Nah, jadi selepas 3 tahun ya berada di Damsyik dan dia bertemu dengan para pemimpin di Yerusalem, barulah Paulus memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. So, identity ataupun pelayanan Paulus sekarang adalah sebagai seorang pengikut Kristus, dan dia mulai memberitakan Injil yang ditentang olehnya sebelum ini. Itu adalah kisah bagaimana Paulus ini sebelumnya
menganiaya pengikut Kristus, dan setelah bertemu dengan Kristus, dia telah mengalami perubahan yang begitu cepat dan besar di dalam kehidupannya secara pribadi. Cerita Alkitab tentang tokoh yang bernama Paulus ini sangat menarik untuk dibahaskan, tentang perjalanan kehidupannya secara pribadi, bagaimana menjadi pengikut Kristus. Lalu bagaimana kehidupan selepas dia menerima Kristus dalam kehidupannya, dia akan memulai pelayanannya. Jadi topik ini saya akan bahaskan di dalam video yang akan datang. So, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terkini dan terbaru, serta mendapatkan pengajaran yang lengkap di dalam Alkitab supaya kita dapat memahami dengan baik. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.